Oke, ya. Untuk materi hari ini kita masih tetap dalam transposition ya. Jadi G dari C ke G. Oke, perhatikan, Mister akan oke, share dulu. Oke. Ya, kita akan belajar masih tetap di kita belajar bagaimana untuk mengerti dari scale ke tangga nada C mayor ke G mayor. Nanti kita akan coba untuk bermain dengan pianika kalau ada waktu ya, tapi santai yang penting kamu paham dulu pengertiannya. Nah, kemarin dalam lagunya masih si semut, yaitu Dario kemarin tanya. Jadi banyak sekali beberapa dari temanmu juga tanya, Mister sangat senang banget. Jadi kalau ada respon seperti itu, gak usah takut. Jadi semakin banyak tanya, semakin dimudahkan untuk kamu mengerti ya. Oke. Nah, di dalam pelajarannya scale tangga nada C, coba perhatikan kemarin kan bentuknya seperti ini. Ya, namanya juga G, E, E, itu F, D, D, dan seterusnya ya. Jadi ini sol, mi, mi, bentuknya sama. Nanti misalkan ini dipindah ke nada dasar G, ke nada dasar atau skala G, sama bentuknya ini tetap. Bentuknya tetap ini di atas, ini di bawahnya, ini sama rata, sama. Ini di bawahnya yang pertama sama. Tapi yang berbeda namanya. Ini yang harus dipahami. Kenapa Mister kok berbeda Mister? Karena tangga nadanya berbeda atau skalanya berbeda. Oke, kita lanjut dulu supaya nanti nggak kesulitan. Nah, sekarang perhatikan di dalam permainannya. Nah, penjariannya ini adalah jari tangan kanan. Oke, ya jari tangan kanan disebut jari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Mister tanya dulu ke Amedio. Halo Amedio. Hamzar, Ya, kalau kamu lihat sekian notasi ini, sebenarnya cuma ada sekitar berapa not aja ini sebenarnya. Coba sebutin berapa not yang ada di sekitar ini, yang sama dijadikan satu. Ini kelihatan ya, apa ya, namanya? Kelihatan ya. Oke. Ada berapa not sama Dio? 5. 5. Sebutin. G, E, Ah, F, G, C. jadi oke. Jadi dari bawah dulu C, ya, D, E, F, G. Ada 5. Jari kita ada berapa, Dario? Jari kita ada berapa, Dario? Ada 5. 5. Oke. Notasinya di sini cuma 5. Jari kita ini 5. Nah, di dalam penjarian, dalam penggunaan pianika yang benar, kalau jumlah notasi dan jumlah jari ini sama, maka dan berdekatan, maka gunakanlah ke semua jari ini untuk menekan semua notasi. Jadi jarinya jempol atau jari 1 gunakan untuk C, jari 2-nya untuk D dan seterusnya. Ya, oke. Perhatikan seperti ini. Jari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, perhatikan. Bentar. Jadi biar jelas dulu. Oh, bukan. Oke. Oke. Jadi gunakan jari ini untuk memainkan pianika sesuai. Jadi C letaknya di jari 1, D di jari 2 dan seterusnya sampai G. Sehingga kalau kita memainkan ini, perhatikan, Asli, Rafaela bisa nyalakan mic-nya. Ya. Oke, kalau kamu memainkan di sini G, E, E, jari apa yang harus kamu mainkan untuk menekan G? 5. Untuk menekan E, E, tengah. Ketiga. jari 3. Pintar, bagus sekali.
Marco, untuk memainkan notasi di sini, jari apa yang dipakai untuk menekan F? 4. 4. Jari apa yang dipakai untuk menekan D? 2. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, silakan jempolnya tunjukkan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya sebelum kita akan lanjut. Mister Ya, siapa namanya? Ashley. Ashley, oke, Ashley silakan. Itu kalau dipindahin ke G itu beda. Notnya, gambarnya itu beda toh. Betul, nanti Mister jelasin nanti habis ini. Ya, ininya perhatikan Ashley. Ininya tetap, cuma tempatnya tidak di sini, dia akan naik. Dia akan naik ke atas. Tapi bentuknya, perhatikan bentuknya sama. Nah, otomatis karena dia naik ke atas, berganti garis ke spasi atau garis ke spasi, otomatis namanya nanti akan berbeda. Ya. Oke, ada yang lain? Jelas semuanya? Oke, lanjut ya, Mister ya, biar cepat, biar ngerti. Nah, ini yang Asli tanyakan. Perhatikan Asli, tempatnya berbeda kan? Halo Asli, bisa di-on kan? Iya. Nah, tempatnya berbeda. Yang tadinya di garis 2 ini, terus yang ini di garis 1, ya toh? Sekarang dia naik ke atas. Kenapa dia berganti? Karena dia menggunakan scale G, tangga nada G. Bentuknya tidak berubah bentuknya. Cuma tempatnya yang berbeda. Paham Asli? Paham. Nah, Dario bisa di-on kan? Nah, yang kamu tanyakan adalah ini Dario. Jadi karena tempatnya berbeda, otomatis namanya jadi berbeda. Tadi namanya ini apa? Waktu di C tadi, G, E, E. Betul ya? Sekarang karena dia adalah di tangga nada G, maka dia jadi berubah. Namanya menjadi D, B, B. Paham untuk Dario? Oke, oke, bagus sekali. Nah, sama di dalam penjariannya juga sama. Letaknya tadi kalau C, tutnya item 2, kalau sekarang di G, kita jadi tut item 3, letaknya G, tempatnya jadi geser ke kanan. Kalau dari C tadi, dia akan bergeser kanan. Coba, Mister akan percepat seperti ini. Perhatikan. Kalau C tadi, kelihatan ya, dia di sebelah sini, geser ya. G-nya nanti pada saat G, dia akan di sini, do-nya nanti. Mulainya di sini, perhatikan. Lah, lihat di sini. Bisa paham? Bisa mengerti? Oke ya. Ya. Oke, biar agak tinggi ya. Oke. Untuk Mister mau tanya, Jeffrey? Iya. Ya. Kenapa kok dari C tadi yang namanya G, ya, C tadi namanya dari notasi pertama ini kan G, betul? Begitu dia pindah di scale G, kok jadi namanya D? Kenapa? Notnya beda. Di nada keberapakah nada pertama tersebut? Maksudnya? Nada pertama ini di dalam tangga nada termasuk notasi keberapa? Nada yang G itu. Ya, boleh G, boleh D. Oke lah, dari C dulu. Oke, dari C. Ini nada keberapa? Dari scale atau dari tangga nada C. Notasi keberapa? Sol. Ya, notasi sol atau notasi kelima. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Maka disebut G. Begitu kita masuk ke tangga nada G, maka kita juga cari nada kelimanya adalah D. Maka letaknya di sini.
Oke. Halo Marco. Ya. Halo Marco. Untuk letaknya C ini dalam tangga nada di garis keberapa atau spasi keberapa? Maksudnya? Letaknya C ini Ya. di dalam tangga paranada ini kan Ya. garis paranada kemarin di Mister jelasin ada 5 garis, ada 4 spasi. Nah, sekarang yang Mister mau tanyakan, letaknya C ini ada di garis keberapa atau di spasi keberapa dalam garis paranada ini? Spasi ketiga. Spasi ketiga. Pinter. Bagus sekali. Ada yang mau tanyakan? Semuanya? Hebat. Tidak ada pertanyaan? Oke, sekarang perhatikan. Ya. Kemarin kita belajar yang tangga nada G. Rata-rata setelah Mister jelasin semuanya nilainya bagus. Karena paham. Nah, makanya Mister sampaikan setiap ada pelajaran tolong fokus supaya nanti nggak kesulitan. Perhatikan di tangga nada G, Mister tidak perlu ulang karena kemarin kalian yang mengirim tugas rata-rata sudah seperti ini. Udah betul semuanya. Ada beberapa dari kalian yang masih belum mengirim, tapi tidak banyak. Tolong secepatnya untuk mengirim, ya, karena itu nanti juga untuk mempengaruhi nilai kalian. Oke, perhatikan, ini adalah lagunya dalam skala G atau tangga nada G. Perhatikan seperti ini bentuknya, ya. Nah, Jonathan, bisa dinyalakan mic-nya. Apa, Mister? Oke. Jonathan, apa yang kamu ketahui? Ini perhatikan, ini kan ada tangkainya ke atas tuh. Sementara di sini tangkainya ke bawah. Menurutnya Jonathan, apa yang Jonathan pahami tentang bentuk tangkai seperti ini? Dulu pernah dijelasin belum? Belum. Belum. Oke, Mister jelasin. Perhatikan semuanya. Bentuk tangkai ke atas maupun bentuk tangkai ke bawah itu nggak ada pengaruh. Jadi kalau misalkan ini Mister mau tarik ini ke atas sini, nggak apa-apa. Ya. Jadi, Mister ulang. Bentuk tangkai ke atas maupun bentuk tangkai ke bawah itu tidak pengaruh. Ya, jadi hanya penempatan aja. Terus kenapa Mister kok dibolak-balik? Secara aturan penulisan not balok, diupayakan semuanya mengarah ke dalam satu garis atau di dalam satu tempat. Jadi kalau ini nanti ditaruh ke atas, dia keluar, maka dia harus diturunkan. Tapi misalkan nanti kamu menuliskan ini tetap ke atas, tidak ada masalah. Yang penting adalah ini. Untuk letaknya baloknya atau lingkarannya ini atau buletannya ini harus sesuai. Kalau di garis, kalau di spasi juga di spasi. Soal tangkainya tidak ada masalah. Jelas? Masih bingung yang kalau notnya diganti tuh loh Mister, kan jadi yang kayak tadi DBB. Itu masih agak bingung. Namanya siapa ini? Jeffrey. Oh, Jeffrey. Oke. Perhatikan meter ulang lagi. Perhatikan di depan. Ini, lihat ya Jeffrey. Ini tangga nada apa Jeffrey? Bisa di-on-kan aja biar nanti ada tanya jawab dengan Mister Jeffrey. Oke. Oke. Jeffrey, tangga nada C. Bentuknya di sini tidak ada tanda crash natural di sini. Nah, maka lagunya adalah GEE. Letaknya G di garis kedua, E di garis ke pertama. Dari sini, Jeffrey, ada kesulitan? Nah, yang samping-sampingnya nanti tuh kalau diganti tuh maksudnya gimana gitu loh. Sama, coba. Ya. Oke. Mister jelasin bagian ini dulu ya. Dua bagian dulu ya. Perhatikan sekarang, Jeffrey. Yang pertama di garis ke
kedua, lalu yang ini garis pertama. Lihat bentuknya. Oke. Terus yang ini digeser di tengah-tengahnya antara notasi pertama dan notasi kedua. Perhatikan Jeffrey. Bisa dilihat ini Jeffrey? Mister tunjukin. Bisa ya? Sekarang hati-hati. Mister akan pindahkan ke scale G. Ulang ya, Jeffrey. Perhatikan. Ini di garis kedua, di garis pertama. Ini nanti akan berpindah. Tapi Jeffrey coba perhatikan bentuknya dulu. Oke. Notasi yang keempat, dia letaknya di antara notasi pertama dan notasi kedua. Oke ya. Sekarang Mister pindahkan. Perhatikan Jeffrey. Lihat. Bentuknya berubah enggak Jeffrey? Iya. Bentuknya atas bawahnya, sorry. Yang saya bilang bentuk notasinya ini loh. Ini turun, rata, naik dikit, turun, dan sebagainya. Terus ini dari bawah naik gitu loh. Berubah enggak ini yang bentuk ini? Enggak. Kalau letaknya berubah. Perhatikan, untuk letaknya dia di bawah, yang G dia di atas. Benar, ini letaknya berubah, otomatis namanya berubah. Yang Mister tanyakan adalah bentuk. Dia turun, rata, naik dikit, turun, terus dari bawah dia naik, rata 3. Saya ke G, dari turun, naik dikit, dia turun lagi, dari bawah naik, rata. Bentuknya ini, bentuk notasinya berubah enggak, Jeffrey? Enggak. Enggak, oke. Perhatikan di dalam not balok untuk penulisannya sama. Misalkan ini dipindahkan ke C, dipindahkan ke G, dipindahkan ke F, bentuknya ini akan sama, enggak pernah berubah. Yang berubah itu ininya, namanya, dan tempatnya. Lihat, ini yang bawah, ini yang atas. Nah, ini yang bawah, dan yang ini atas. Nanti kalau namanya B, apa F, dia akan turun dikit. Aku nggak tahu namanya itu loh kalau pindah tempatnya. Nah, sekarang tadi Mister pernah tanya ke Mario kalau nggak salah tadi. Sekarang cara mencarinya seperti ini. Jeffrey, perhatikan. Ini Jeffrey namanya G, ada pertanyaan enggak ini? Maksudnya? Namanya ini G, namanya ini E, ini ada kesulitan enggak? Untuk menyebutkan kalau ini G, ini E. Iya, aku yang nggak taunya itu gitu. Ininya. Iya. Kemarin pelajaran tangga nada dibaca enggak? Coba, ini Mister cari sebentar ya. Bentar. Ini nanti saya tutup dulu biar nanti enggak sulit. Bentar ya. Enggak apa-apa, nanti. Video yang Mister kirim itu kan. Ya, enggak apa-apa. Coba, tenang aja, santai. Meter jelasin bentar. Mana tangga nada? Tangga nada. Oke, tangga nada C. Tangga nada C. Soalnya itu lihat videonya Mister masih agak nggak paham. Gak apa-apa, nanti biar paham nanti. Bentar. Oke. Kita share ya. Jeffrey, masih monitor? Ya. Halo Jeffrey. Sekarang perhatikan, tadi di notasi pertama di garis keberapa, Jeff? Yang C toh. Ya, waktu yang C tadi. Notasinya pertama di garis keberapa? Kedua. Kedua. Sekarang dilihat Jeffrey. Dari 1 garis 2. Berarti kan ini Jeffrey ya. Iya. Sekarang dilihat nadanya apa? G. G. Terus notasi kedua di garis keberapa? Garis pertama. Garis pertama. Ini ya, Bri ya. Iya. Notasinya ketemunya E. Oh. Nah, jadi kalau Jeffrey tadi bingung namanya, maka pelajaran yang kemarin harusnya Jeffrey sudah paham. Untuk menentukan namanya harus dilihat dari tangga nada ini. Termasuk tangga nada G juga sama. Ini Nah, boleh perhatikan. tak foto? Boleh. Ini juga direkam. Oke, kamu screenshot dulu. Biar nanti kalau ada pertanyaan jelas. Mau screenshot semuanya boleh. Tapi ini juga sama Mister sudah di recording. Sudah di record ya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Perhatikan. Ingat tadi ini nada tangga nada C. Nada kelima G. Nada ke-3 E.
G, E, E. Terus nada keempat, F, D, D. Paham ya? C, D, Ya. E, F, G, G, G. Ini C. Oke. Sekarang Peter akan pindahkan ke G. Sebentar ya. Peter tutup dulu. Supaya nanti paham. Kan ada G. Berarti Bentar. kalau di G itu beda. Betul sekali. Makanya kemarin harus di apa namanya? Di screenshot supaya nggak bingung. Oke. Oke. Jeffrey bisa lihat G? Halo Jeff. Bisa. Oke, perhatikan Jeff. Tadi kan yang waktu C nada kelima, betul ya? Sekarang nada kelimanya G ketemu apa Jeff? Yang lainnya tolong perhatikan supaya nanti dengan penjelasan Mister ke Jeffrey lainnya bisa mengerti ya. Oke, Jeffrey, nada Ya. kelima dari G itu ketemu apa Jeff? Yang kelima dari G. Ya kan kita pindahkan ke G kan, skala G kan. Tadi yang C kan sudah nggak kesulitan. Nggak ada masalah. Sekarang kan kita pindahkan ke G. Nah, nada kelima atau notasi kelima dari G ketemu nada apa, Jeff? D. D. Tuh, 2, 3, 4, 5. D. Sekarang, nada pertamanya yang di nada dasar G, maka Jeffrey menulisnya di sini. Di garis ke-4. Jangan di garis kedua. Kalau di garis kedua itu tangga nada C. Berarti Oke? kalau di kemarin di video itu kalau dari C ke G itu naik 4, habis itu diganti itunya. Apanya yang naik ke-4 maksudnya? Yang tangga nada itu. Yang Ngambilnya jangan naik ke-4 ya. Jadi, kalau yang kemarin penjelasan tentang itu apa kelas 5 yang Mister ada penjelasan kalau misalkan satu crash G, satu dua crash D, tiga crash A itu kelas 6 ya, apa grade 6. Jadi gini, perpindahannya kamu jangan naik ke 4, naik 2, naik jangan. Tapi nada keberapakah itu? Misalkan yang pertama tadi adalah nada kelima, satu nada ketiga ya kan G, E, E, berarti kan 5, 3, 3, ya toh? Maka pada saat pindah ke G, kamu buat tangga nadanya dulu. Seperti ini, cari 5, 3, 3-nya. 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 3, maka Jeffrey menulisnya ini, 5, 3, 3. Terus 4, Jadi dari 2, 2. G-nya itu dilihat tuh dari yang tadi kan dari yang C itu. Hmm, Jadi mintanya yang 533 di G-nya gitu tuh. betul sekali. Yang pasti lagunya tidak boleh berubah. Lagunya kan disemutkan sol mi mi fa re re do re mi fa sol sol sol. Itu dipindahkan ke G tetap lagunya tetap sol mi mi fa re re do re mi fa sol 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 tetap. Dipindahkan di F tetap sol mi mi fa re re, jangan dirubah. Kalau dirubah menjadi mi re do re mi re 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 mi itu jadi Mary Head nanti. Jadi notasinya nggak boleh berubah. 533-nya nggak boleh berubah. Nah, letaknya lah yang berubah. Oke, ini Mister tutup dulu kembali ke materinya supaya nanti nggak bingung. Ya. Oke, Jeffrey bisa paham sekarang? Bisa. Ya, nggak apa. Nanti step by step ya. Mister, Oke, ya. Siapa itu namanya? yang Ashley, yang J Ashley. E E Hmm. itu E-nya yang terakhir itu kenapa kosong? Ya, perhatikan di depan. Biramanya berapa? 4/4. Berarti dalam satu ruas atau dalam satu bar isinya berapa ketuk asli? 4, 4. Sekarang ini berapa ketuk asli? 3, Ini yang Mister 1, sebutin ini. 1. Ini berapa ketuk asli? 2, Ini yang Mister sebutin. 1, 1. Berarti ini 2 2. ketuk. Berarti tinggal 2 ketuk asli ya.
Ya toh? Kalau ini Mister buat bulat dan tertutup, maka ini akan menjadi satu ketuk. Maka total akan jadi 3. Maka untuk menjadi 4/4, maka ini harus dijadikan 2 ketuk. Dengan notasi semi brief. Kemarin pelajaran semi brief yaitu menjadi 2 ketuk. Jadi satu dia berlubang. Piramida notasi balok yang pertama itu penjelasan. Jadi semi brief. Jadi menggunakan not balok yang tengahnya berlubang. Ini untuk menandakan dia 2 ketuk. Kalau ini satu ketuk, ini 2 ketuk. Maka total dalam satu ruas 4 ketuk. Kalau ini tidak perlu, karena ini sudah 4. Bisa dimengerti asli? Bisa. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Yang lain? Oke. Nanti kalau misalkan kamu bingung, coba lihat di Google semi brief seperti apa. Dia adalah sebuah notasi balok yang untuk 2 ketukan. Kalau yang untuk 4/4 atau kuarti tadi, ini adalah 1 ketukan. Kembali lanjut. Mister, Mister, Ya, aku ternyata dari siapa? baru sadar caranya, Mister. Namanya Baru siapa? tahu. Marvelous Excel ya. Marvel. Oke, gimana Marvel? Nah, Berarti yang di video ini sangat membantu, Mister. Video hmm? ini loh. Kan C Hmm? jadi G, D jadi A itu loh. Itu kan. Betul, betul. Aku baru tahu di video ini, baru tahu aku. Nggak apa-apa. Makanya Masih ini meter. Jadi Mister sangat senang sekali waktu kemarin waktu ada beberapa yang tanya, Mister saya nggak jelas ini Mister. Mister jelasin begini, Mister jelasin, oke ya. Jadi nggak apa-apa. Kamu misalkan ada kesulitan apa tentang musik, terus kamu tanya langsung, Mister nggak apa-apa. Nanti Mister akan bantu. Yang penting kamu harus paham, mengerti, supaya nanti kamu tidak kesulitan dalam pelajaran musik. Ya, harapan Peter, selain kamu pintar di dalam teori, kamu juga pintar dalam praktek juga. Oke, jelas semuanya ya? Oke, Peter lanjut dulu. Yang piramida itu sudah pernah dengar belum itu? Sudah pernah diajarin belum? Yang notasi pertama, notasi penuh itu 4 ketuk, yang bentuknya cuma bulat gini toh. Terus baru ini yang 2 ketuk, terus yang ini yang 1 ketuk. Nanti yang setengah ketuk ada benderanya 1. Pernah diajarin belum? Asli. Apa itu? Piramida itu. Pernah diajarin belum? Ada yang masih ingat enggak? Waktu itu sudah pernah kalau nggak salah sama sama Miss Dila loh waktu itu. Itu pelajaran grade 3 itu kalau nggak salah itu. Aku nggak pernah dengar. Nggak ikut. Oke, oke. Grade 3. Bentar ya. Meter jelasin bentar. Gak apa-apa, enggak apa. Coba Meter cari materinya di dalam bentar, sabar ya. Piramida. Oke. Nah, Yang nggak ada warnanya itu juga berpengaruh. betul. Berpengaruh. Oke, berarti kan mesti ingat gak ini pelajaran ini? Meter share dulu. Ingat. Asli? Enggak. Asli belum. Yang lainnya ada yang ingat ya? Oke, perhatikan. Ini yang pelajaran yang dulu, yang termasuk piramida itu. Yang Asli tanyakan tadi adalah ini. Kenapa kok dia berlubang? Karena dia setengah. Disebut dengan minim. Bentuk istirahatnya seperti ini. Ini 2 ketuk. Kalau ini 1 ketuk. Ini penuh, ini 4 ketuk. Kalau yang tertutup, dia kroket ini adalah 1 ketuk. Kalau yang bendera 1, dia setengah ketuk. Boleh difoto, boleh. Ya. Cuma tahunya 4 ketuk, 3 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk sama setengah. No. Kalau 3 ketuk, maka bentuknya seperti ini, ada titik 1 di sini nanti. Tapi kalau yang 0,25 sama 0,125 ketuk itu aku nggak pernah tahu, kan. Ya. Ini Oke. sekarang. Hah?
Baru tahu sekarang loh ada 1/16 sama 1/32 ini. Tuh. Jadi ini namanya adalah tanda dalam not balok. Memang kalau ini nggak pernah diajarin, kamu juga akan bingung sekali. Di grade 3 sudah ada, ini croquet, quarter, minim, semi brief, semuanya sudah jelas, sudah ada kok. Dulu Sudah nggak di, sampai segini yang jelasin ini grade. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Semi Mister bantu. semi cover itu nggak pernah diajari ya. Baru Mm-mm, sekarang mata kepala Pak. nggak apa-apa, Ini aku taunya ya, oh ya udah cuma not. ya. Jadi perhatikan, kalau yang notasi penuh ini adalah 4 ketuk, ini 2 ketuk, yang perempatan ini 1 ketuk, ini setengah ketuk, makanya harus ada benderanya satu. Biasanya kalau di dalam notasi angka itu, misalkan ada sol, sol terus ada garis satu seret. Nah, itu berarti dia setengah ketuk dan seterusnya. Oke, sudah di screenshot, sudah difoto, sudah ya. Oke, kita lanjut kembali ke materinya. Ya. Oke, berarti untuk penjelasan ini perhatikan scale G, tangga nada G kemarin sudah mulai bagus yang mengirim ke Mister. Bentuknya adalah seperti ini. Sama, sol, mi, mi, fa, re, re, do, re, mi, fa, sol, sol, sol. Nah, dari penjarian, tangannya sesuai yang tadi sebutin Mister. Jari 5, kelingking, tengah, tengah, jari manis, telunjuk, telunjuk, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, kelingking. Amadeo, Ya, Mister. coba sebutin jari berapa di sini? Itu. 5 ya? 5. Ini Ya. berapa? Tiga. 3. Ashley? Thank you, Amadeo. Ashley? Iya, Ini Mas. jari berapa? Dari 4, 4. Ini jari berapa nanti? 2, 2. Jeremy? Ya. Ini jari berapa? Jari. Entah. Jari 4. No. Eh. Ini sudah pindah ke G loh. Oh iya. 1. 1. Jari berapa ini? Siapa? Jeremy juga. Jeremy, masih Jeremy. Belum pindah. 3. 3. Ini? 5. 5. Ini jari Jeremy? 1. Good. Luar biasa. Ada pertanyaan? Mister kalau nggak bisa hafal yang kayak misalnya yang tadi aku tanya itu loh yang pindah yang A, yang kayak G, B, itu nggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Itu step by step. Nanti kamu hafalin dulu tangga nadanya. Jadi tangga nada C yang Mister tadi tunjukkan di awal, tangga nada C, setelah itu tangga nada G, urutannya mulai dari 8 not itu, dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tangga nadanya 1 oktav itu kamu hafalin dulu. Dan itu berlaku untuk semuanya di grade 5, hafalin dulu. Supaya nanti kalau Mister jelasin, maka kamu akan cepat tahu ini nada keberapa, ini nada keberapa. Pada saat kamu pelajarannya adalah skill G atau apa namanya tangga nada G, maka kamu gak akan mungkin melihat tangga nada C. Kamu harus melihat tangga nadanya G. Maka akan ketemu ini nada keberapa, nada keberapa, nada keberapa, dan seterusnya. Jelas? Jelas ya? Oke. Nanti sambil tanya boleh. Misalkan sambil langsung bilang aja,
Mister, saya Jonathan mau tanya, boleh gitu ya? Oke, Mister lanjut. Ini yang kemarin Mister jelasin yang dikirim di grup, yang sangat membantu kamu-kamu semuanya, karena banyak sekali yang tanya. Mister ulang sedikit aja, secara cepat, perhatikan semuanya. Lihat, kita belajar di scale C, tangga nada C, karena itu nanti kita pindahkan ke nada dasar G. Kita melihat di scale G adalah seperti ini bentuknya, jangan lupa 5-3-3 ya. 5-3-3. Di G kita juga melihatnya sama, 5-3-3. Yang membedakan adalah letak tanda ini yang menunjukkan bahwa dia adalah tangga nada G, sementara ini tidak ada. Ini tangga nada C, natural. Tetap bentuknya sama, karena bentuknya sama dan letaknya berbeda, maka namanya menjadi berubah. Ini jadi G, E, E. Notasi kelima, notasi ketiga. Ini juga menjadi D, B, B, W. Notasi kelima dan notasi ketiganya dari tangga nada G. Oke, lanjut. Perhatikan, digeserlah. Pada saat Mister minta perubahan dari C ke G, maka notasi awal di C tadi akan kamu geser ke notasinya awalnya G. Jadi dia akan bergeser ke garis keempat. Sedemikian juga semuanya. Dia akan bergeser. Dia akan bergeser. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Lanjut. Perhatikan tangga nada ini yang harus kamu hafalin. Tangga nadanya C, D, E, F, G, A, B, C untuk tangga nada C. G, A, B, C, D, E, F, G untuk tangga nada G. Nada kelimanya G, nada kelimanya D. Nada ketiganya E, nada ketiganya B. Perhatikan. Nada ketiganya, setelah itu nada kelimanya. Good. Ada pertanyaan? Good. Bagus sekali. Lanjut. Jadi itu diatasi ya Apanya? notnya. Jadi diganti. Yang mana? Yang ini. Yang ini? Kan ada yang bawahnya itu kok ada petiknya. Oh ini dah. Ini notasinya tinggi, betul. Jadi letaknya C ini sama dengan ini sama. Tempatnya sama sih. Dia ada di spasi ketiga untuk C ya. C aksen ini atau C tinggi ini letaknya di spasi ketiga sama. Cuma kalau C aksen ini menjadi do dalam tangga nadanya C, tapi kalau C aksen di sini menjadi fa atau nada keempat atau notasi keempatnya dalam tangga nada G. Letaknya sama, beda fungsi. Jelas? Good. Kita lanjut. Perhatikan di sini. Ya. Kamu nanti dalam memainkan tadi pianika, misalkan kamu menggunakan pianika seperti yang tadi Mister tanya ke Asli maupun ke teman-teman lain tadi. Jadi jari 5, jari 3, jari 4, jari 2 dan seterusnya. Saya rasa kamu bisa memainkannya. Nah, sekarang apa ini Mister? Ini adalah chord. Ya, pengiring di dalam lagu si semut ini. Nah, di manakah atau bagaimanakah bentuk chordnya C? Ini hanya pengetahuan aja, C-nya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kamu pakai piano, nanti nada 1, 3, dan 5 ini kamu tekan bareng, ini adalah C. Nah, itu G seperti ini. Nada kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, G. Ketemu G, kamu geser seperti ini. Kalau F, nada keempatnya dari C. Itu 2, 3, 4, kamu tinggal mainkan. Ini yang dinamakan chord primer atau primary chord dari tangga nada C. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tidak disuruh main sama Mister, enggak. Cuma kamu disuruh mengerti aja. Paham? Asli?
Paham. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak ada? Oke. Tadi chord apa, Mister? Yang mana? Tadi yang CFG itu chord apa? Pengiring. Pengiring atau chord. Atau mengiringi. Jadi kalau ini melodinya sol mi mi, kalau ini ritmenya. Misalkan gitarnya genjrengannya, jreng 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 gitu ya. Nah, kalau ini ritmenya jreng na na jreng na na. Nah, ini pengiringnya, chord pengiring. Udah waktunya Udah waktunya break. udah waktunya break ya. Oke. Hari ini tidak ada tugas, jadi cuma kamu mengerti. Tapi ingat ya, Mister minta untuk kamu pelajari transposisi ini. Kalau ada kesulitan, silakan tanya ke Mister. Oke, terima kasih semuanya. See you again. Mister, Ya, bye-bye. Mister. ya.